Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 5. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Matahari terbenam kali ini telah menutupi dataran berwarna merah. Beberapa tulang putih raksasa juga telah berkedap-kedip di dalam dataran ini. Sensasi itu menjadi sangat sunyi dan cukup mengerikan. Tidak lama kemudian, Lindong dan juga Shin King mereka terbang di atas langit. Yang kali ini mereka berdua sedang menuju ke desa dari suku Ekor 9. Shin King yang mengikuti di samping Lindong, tatapan matanya tiba-tiba saja berubah menjadi cukup gugup ketika mengamati situasi di sekeliling mereka. Dan kali ini Shin King pun mulai mengingatkan Tuan Lindong, wilayah perang binatang ini sangat kacau. Meskipun ada banyak manusia yang berada di wilayah iblis, tapi tempat ini masih dunia dari binatang iblis yang asli dan tidak bisa dihindari. Keberadaan manusia pasti akan sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati untuk menarik perhatian ini di saat kita bepergian. Mendengar peringatan dari Shin King, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melambat. Melihat respon dari Lindong itu, Shin King pun hanya bisa terdiam dan tidak berani berkata apapun lagi. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti Lindong sambil berdoa di dalam hati. Semoga saja mereka tidak menemui masalah yang akan merepotkan mereka berdua. Dan sepertinya doa dari Shin King ini pun dikabulkan, karena dalam perjalanan ini selama setengah hari mereka tidak menemui sebuah masalah. Meskipun pada akhirnya mereka bertemu dengan kelompok besar yang melintas di hadapan mereka, tapi sebenarnya kelompok itu telah benar-benar mengabaikan Lindong dan juga Shin King, karena kelompok itu sendiri sedang melakukan perperangan dengan kelompok yang lainnya. Lindong pun hanya melewati medan perang ini dengan cukup santai. Di dalam perjalanannya hingga detik ini, Lindong secara pribadi benar-benar menyaksikan sebuah kekacauan yang terjadi di dalam wilayah perang binatang. Hanya dalam waktu setengah hari, setidaknya Lindong sudah melihat 4 kelompok yang melakukan bentrokan, dan hal itu mengguncang tempat ini. Peperangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup spektakuler jika dilihat dari jarak yang cukup jauh. Meskipun kelompok-kelompok yang melakukan peperangan itu cukup besar, namun mereka masih sangat jauh jika dibandingkan dengan pasukan dari Aula Dewa Api. Selain itu, komandan yang memimpin peperangan ini juga lebih rendah daripada Tang Xilian. Lindong hanya melihat peperangan ini dalam waktu yang cukup singkat. Setelah itu dia mengajak Shin King untuk segera pergi, karena Lindong bisa melihat sebuah kecemasan di raut wajah dari gadis cantik itu. 2 hari pun telah berlalu, dan kali ini Lindong bersama dengan Shin King telah semakin dekat dengan desa yang merupakan tempat tinggal dari suku Ekor 9. Sore hari pun telah tiba dan matahari kali ini kembali terbenam. Namun sekarang Lindong sudah sampai di sebuah daratan yang berwarna merah terang dan tampaknya tidak memiliki ujung. Lindong bersama dengan Shin King sendiri, mereka berdua telah duduk di depan sebuah api unggun. Ketika Lindong duduk dengan santai, Shin King dengan tangan kecilnya dia memainkan batang kayu dan mengolak-alik daging babi hutan yang mereka bakar di api unggun ini. Sebuah aroma yang sangat sedap. Hal itu segera menarik perhatian dari Lindong, dan pada saat ini Shin King menggunakan pisau yang kecil untuk memotong daging panggang itu. Dan setelahnya Shin King pun menyajikan di atas papan kayu yang kecil sambil berkata, "Tuan Lindong." Sikap dan juga perhatian dari Shin King ini menyebabkan Lindong hanya bisa menghela nafas panjang, karena sangat jarang bagi seorang Lindong menikmati perlakuan seperti ini. Gadis-gadis yang dia kenal dari masa lalu, mereka semua mengirimkan daging panggang pada Lindong menggunakan sebuah pedang, dan Lindong tidak menerima perlakuan baik seperti yang dilakukan Shin King saat ini. Karena gadis-gadis yang dikenal oleh Lindong, contohnya adalah Ying Huan Huan. Dia adalah seorang putri kecil yang dipuja oleh banyak orang di dalam sekte Dao. Meskipun dia suka memainkan sitar ketika bersama dengan Lindong, tapi gadis itu
tidak bisa melakukan sesuatu seperti melayani seseorang. Sementara Cintan, meskipun gadis itu sangat patuh, tapi Lindong sangat jarang menghabiskan waktu bersama dengan Cintan karena dia sering keluar untuk melakukan pelatihan. Dan kemudian Tang Xilian, dia adalah komandan dari 4 tentara Aula Dewa Api. Bagaimana mungkin Lindong berani meminta perlakuan seperti itu dari seorang Tang Xilian? Yang ada malah Lindong ditusuk oleh tombak Tang Xilian. Adapun Mulingsan, jelas selama ini Lindonglah yang menjadi pelayan untuk nenek kecil itu. Selama mereka bepergian bersama-sama, Lindong hanya bisa menatap daging panggang yang ada di hadapannya sambil menggelengkan kepalanya ketika memikirkan hal itu. Dan kali ini Lindong merasa dia benar-benar akan menikmati momen yang langka. Sambil melahap daging panggang itu, Lindong pun berbicara dengan suara yang tidak jelas pada Sin King. Aku sudah memberitahumu berkali-kali sebelumnya. Panggil saja aku Lindong, jangan panggil aku Tuan. Mendengar kata-kata dari Lindong, Sin King hanya bisa tersenyum. Namun ekspresi hormatnya tidak menghilang sama sekali pada Lindong. Hal ini membuat Lindong benar-benar tidak berdaya. Ketika Lindong dengan lahap menikmati daging panggang itu, Sin King kali ini memberikan sebuah informasi tentang suku ekor 9. Tuan Lindong, suku ekor 9 kita berada di wilayah barat laut dari wilayah perang binatang ini. Tempat itu juga merupakan persimpangan antara Gunung Petir Dalam dan juga Bukit 100 Binatang. Gunung Petir Dalam dan juga Bukit 100 Binatang, mereka merupakan faksi yang sangat kuat di wilayah perang binatang ini. Dan kedua pimpinan mereka adalah salah satu dari 8 komandan iblis yang hebat. Sementara suku ekor 9 kita terletak di tengah-tengah di antara mereka berdua. Kedua faksi besar itu memiliki banyak konflik satu sama lain, dan mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan kita. Maka dari itu, kita merasa cukup aman selama kita menyerahkan beberapa upeti setiap tahunnya. Lindong yang masih dengan lahap menikmati daging panggang itu, dia mendengarkan informasi-informasi dari Sin King saat ini. Yang kemudian Sin King kembali mengatakan, 2 komandan iblis yang hebat dari Gunung Petir Dalam dan juga Bukit 100 Binatang, mereka semua berada di tahap puncak dari kematian mendalam. Mereka sangat kuat karena salah satunya berasal dari suku singa, sedangkan yang lainnya berasal dari suku harimau. Namun aku tidak tahu dengan pasti sebenarnya mereka itu berasal dari ras yang mana. Mendengar penjelasan dari Sin King itu, Lindong tiba-tiba saja berhenti menggigit daging panggang. Dia menatap Sin King dengan heran, lalu bertanya dengan ragu-ragu, suku harimau, apakah mereka berasal dari harimau iblis surgawi? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Sin King pun menjawabnya, aku tidak terlalu yakin. Namun teman dari Tuan Lindong, seharusnya dia sudah tiba di tempat ini sekitar 1 tahun lalu. Di sisi lain, komandan iblis dari Gunung Petir Dalam adalah seorang ahli yang telah membuat namanya sendiri di wilayah perang binatang ini sejak lama. Oleh karena itu, aku tidak berpikir bahwa mereka adalah orang yang sama dengan teman dari Tuan Lindong. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan waktu ini adalah 1 tahun setelah mereka meninggalkan wilayah Swan Timur. Menurut Lindong, meskipun Xiaoyan memiliki tubuh fisik yang bisa bermutasi, namun seharusnya sangat mustahil bagi seorang Xiaoyan hanya dalam 1 tahun ini bisa mendapatkan kekuatan sampai level tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Ketika memikirkan hal ini, Lindong pun berkata dengan lirih, sepertinya aku harus mencari Xiaoyan secara perlahan. Baru saja Lindong berkata seperti ini, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajahnya pun berubah. Dia segera mengangkat kepala dan melihat sebuah debu yang membumbung tinggi dari kejauhan. Samar-samar, Lindong juga bisa mendengar sebuah tawa dan juga keributan dari jarak yang cukup jauh. Mereka semua seolah-olah seperti bandit yang berkeliaran di tempat ini. Di sisi lain, ketika Sin King melihat debu itu telah muncul, raut wajahnya pun berubah. Dia segera melambaikan tangan untuk menghilangkan debu yang telah menutupi api unggun. Segera setelah itu, tatapan mata Sin King yang dipenuhi dengan kecemasan melihat ke arah Lindong sambil berkata, Tuan Lindong, apakah kita harus bersembunyi?
Lindong pun segera berdiri dari tempat duduknya sambil menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini, Lindong mengikuti Shin King yang memimpin untuk menghindari arah tertentu yang dituju oleh kelompok bandit itu. Suara gemuruh yang keras pun semakin terdengar dan debu kuning juga semakin dekat dengan posisi Lindong dan juga Shin King. Pada saat ini, Lindong bisa melihat sebuah bendera dengan simbol ular piton yang berwarna merah darah. Dan tampaknya mereka adalah sebuah kelompok yang cukup menakutkan. Ketika Shin King melihat bendera piton darah itu, dia pun berkata dengan nada suara yang cukup terkejut, "Tuan Lindong, mereka semua berasal dari kota piton darah." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena Lindong ingat bahwa sebelumnya Shin King telah menyebutkan faksi ini dan mereka adalah faksi yang cukup terkenal di wilayah perang binatang. Meskipun tidak sekuat faksi dari 8 komandan iblis besar, tapi kota piton darah ini adalah faksi yang cukup tangguh. Shin King pun kemudian dengan lembut kembali mengatakan, orang-orang ini mereka telah melakukan penculikan di berbagai tempat dari wilayah perang binatang ini, dan semua orang sebenarnya benci dengan mereka. Tuan Lindong, yang terbaik bagi kita adalah tidak melakukan konflik dengan mereka. Pada saat Shin King berkata seperti ini, kelompok dari orang-orang piton darah telah menggunakan jalan utama dan mendekat pada kelompok Lindong. Kali ini Lindong hanya sekilas melirik mereka semua. Seharusnya di dalam kelompok ini ada sekitar 100 orang dan mereka semua memiliki aura yang cukup kuat. Sementara 2 orang yang ada di depan kelompok ini, mereka adalah pimpinan yang telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat awal. Lindong pun berkata dalam hati, sepertinya kota piton darah memang cukup kuat. Kelompok dari kota piton darah berlalu begitu saja, namun jelas mereka juga bisa melihat Lindong dan juga Shin King. Ketika jarak mereka cukup dekat, kilatan tajam melintas dalam tatapan mereka. Namun mereka saat ini tidak berniat untuk melakukan serangan. Sementara ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat cukup tenang dan membiarkan orang-orang ini melihat padanya. Di sisi lain, Shin King sudah menarik pakaian dari Lindong dan bersembunyi di belakangnya. Karena Shin King adalah gadis muda yang cukup cantik, maka dia mengerti apa yang akan terjadi jika sampai orang-orang piton darah ini melihat kecantikan dari Shin King. Ketika kelompok itu melewati Lindong, mereka dengan acuh tidak acuh tertawa, lalu mengatakan, "Haha, dari mana bocah itu berasal? Apakah dia sedang kawin lari dengan seorang gadis kecil?" Salah satu pimpinan mereka pun mengulurkan tangan dan kemudian meraih daging panggang yang ada di api unggun milik Lindong. Segera setelah itu, mereka menggigit daging panggang ini dan pergi begitu saja. Kelompok dari piton darah ini sudah mendapatkan jarahan yang cukup, maka dari itu mereka tidak berniat untuk melakukan pertarungan di tempat ini, apalagi hanya melawan 2 orang, yaitu Lindong dan Shin King. Ketika melihat kelompok dari piton darah telah benar-benar pergi dari tempat ini, Shin King pun raut wajahnya berubah menjadi cukup lega dan dia menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang cukup besar. Namun pada saat ini, Shin King dan juga Lindong masih bisa mendengar sebuah tawa yang keras serta pembicaraan dari orang-orang piton darah itu, di mana mereka kali ini mengatakan, "Kita hari ini telah mendapatkan hadiah yang cukup besar dan juga melimpah. Jika beberapa benteng itu berani tidak sopan terhadap kota piton darah kita di masa depan, maka kita akan memusnahkan mereka semua." Haha, benar. Dan aku juga tidak berharap bahwa kita akan bertemu dengan 2 orang dari suku ekor 9 kali ini. 2 gadis itu benar-benar cantik. Ada desas-desus bahwa para wanita dari suku ekor 9 semuanya terlahir dengan tubuh dan juga wajah cantik secara alami. Jika bukan karena fakta kita harus menyajikan 2 gadis cantik itu pada gubernur kota, maka hari ini aku akan menyicipi tubuh 2 gadis itu. Hei, kau bisa melupakan hal itu. Barang-barang berkualitas tinggi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh.
karena kita harus membiarkan gubernur kota menikmatinya terlebih dahulu. Dan tentu saja, setelah gubernur kota menikmatinya, maka kita juga pasti akan menikmati tubuh dari dua gadis cantik itu. Kita akan bersenang-senang dan melakukannya berkali-kali ronde. Ihir. Ketika mendengar obrolan dari orang-orang piton darah, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya. Segera setelah itu dia menoleh pada Sin King yang wajahnya sudah berubah menjadi cukup pucat. Pada saat ini, Sin King benar-benar terkejut dengan obrolan kelompok piton darah. Tatapan matanya telah berubah menjadi merah dan juga berbinar, sementara tangan kecilnya telah mencengkeram erat pakaian dari Lindong dengan cara yang cukup gemetaran. Lindong pun kemudian bertanya, "Sin King, apakah kau baik-baik saja?" Sambil menggelengkan kepalanya, Sin King pada saat ini terlihat cukup bersedih. Tidak lama kemudian, Sin King pun segera mengemasi barang-barang yang ada di tanah. Segera setelah itu dia berdiri, menatap jauh pada kepergian orang-orang piton darah sambil mengatakan, "Tuan Lindong, kamu bisa pergi terlebih dahulu menuju suku ekor 9-ku. Sementara aku masih memiliki beberapa hal mendadak yang harus kutangani." Lindong hanya bisa menatap Sin King sambil tertawa. Dia mengatakan, "Sin King, apakah kamu saat ini akan mengantarkan dirimu sendiri ke depan pintu mereka?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, mata dari Sin King tiba-tiba saja berubah menjadi cukup merah. Dia pun menatap Lindong dengan penuh harap sambil memohon, "Tuan Lindong, nasib mereka pasti akan sangat menyedihkan. Tolong Tuan Lindong, izinkan aku pergi." Lindong menatap wajah cantik dari Sin King yang kali ini pipinya sudah dipenuhi dengan air mata. Hal itu membuat Lindong menarik nafas dalam-dalam dan tidak berdaya. Dia pun mengulurkan tangannya sambil mengusap air mata dari Sin King. Dan Lindong kini mengatakan, "Ayo kita pergi. Kamu adalah pemandu kecilku. Tanpa pimpinan darimu, bukankah aku akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mencapai suku ekor 9-mu?" Mendengar kata-kata dari Lindong ini, Sin King pun segera mengangkat kepalanya. Dia pun segera tersenyum pada Lindong sambil menggigit bibir merahnya. Bahkan air mata dari Sin King yang keluar kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Sambil terus mengusap air mata dari Sin King, Lindong pun kemudian mengatakan, "Kamu benar-benar seperti bayi yang sedang menangis. Ayo kita pergi." Setelah mengatakan hal ini, Lindong berbalik. Dia melihat pada kelompok piton darah yang telah menghilang. Dan Lindong pun kini mengatakan mereka adalah sekelompok jabingan yang benar-benar menjengkelkan. Beraninya mereka mengambil daging panggangku. Mendengar kata-kata dari Lindong, Sin King pun cukup tercengang karena dia tahu bahwa sepertinya Lindong kali ini benar-benar marah. Hal itu membuat Sin King tanpa sadar tersenyum karena dia tahu bahwa Lindong ketika sudah marah akan menyingkirkan semua penghalang yang ada di hadapannya. Malam hari pun telah tiba, dan pada saat ini terlihat sebuah kota kecil yang hancur. Di dataran terpencil ini ada sejumlah besar api unggun yang berkumpul di kota itu, dan hal ini tampak seperti tempat peristirahatan. Dari kejauhan, bahkan mungkin orang-orang yang ada di tempat ini bisa melihat beberapa kelompok yang terus berdatangan dari tempat lain. Dalam sekejap saja, kota ini berubah menjadi cukup bising dan tidak lagi menjadi dataran yang sepi. Kota kecil ini disebut dengan kota gurun kecil, dan itu merupakan titik peristirahatan di dataran terpencil ini. Banyak kelompok yang berkeliaran di dataran ini. Mereka memilih untuk beristirahat dan mengatur ulang tenaga di tempat ini. Selain itu, kota gurun kecil ini juga melindungi banyak orang dari badai pasir dan juga kabut dingin yang dalam sesekali muncul di dalam dataran terpencil ini. Selain itu, di dalam kota kecil ini juga terjadi beberapa transaksi antar berbagai kelompok. Salah satunya, mereka bertukar barang ataupun makanan. Dan tentu saja, sebuah pertukaran ini
kadang-kadang juga akan menimbulkan sebuah perkelahian. Bagaimanapun juga, wilayah perang binatang adalah sesuatu yang cukup kacau. Yang kuatlah yang menjadi penguasa. Tidak lama kemudian, orang-orang dari kota Piton Darah, mereka semua terlihat akan memasuki kota gurun kecil ini dalam sekejap saja, membuat suasana di dalam kota menjadi cukup sepi. Banyak orang yang kali ini telah menyebar dan memberikan jalan bagi orang-orang dari kota Piton Darah ini. Ketika berjalan menuju camp mereka, orang-orang dari kota Piton Darah mendengar berbagai kelompok yang membual tentang hadiah yang mereka dapatkan selama berkelana di wilayah perang binatang. Hal ini membuat salah satu pimpinan dari kota Piton Darah, ketika mendengar percakapan kelompok ini, dia tertawa dengan cara yang arogan lalu mengatakan, "Cih, mereka hanya mengalahkan kelompok bandit kecil yang sedang berkeliaran. Sementara kota Piton Darahku telah memusnahkan 3 benteng pertahanan, dan kita mendapatkan hadiah yang jauh lebih baik dari apa yang kalian dapatkan." Seorang pria kurus yang tidak terima dengan kata-kata dari orang Piton Darah itu, dia segera tertawa dengan cara yang aneh sambil berjalan maju. Dia pun mengatakan, kota Piton Darahmu hanya berani menggertak benteng-benteng yang lemah itu. Hasil macam apa yang kau dapatkan saat ini? Kenapa hal itu membuatmu sangat bangga?" Pria berbadan besar dari kota Piton Darah itu mengungkapkan sebuah ketidaksenangan pada pria kurus yang mengatakan hal ini. Tapi pria itu tidak berani melakukan serangan secara acak karena dia tahu bahwa pria kurus yang barusan berbicara itu didukung oleh faksi besar yang tidak lemah dari kota Piton Darah. Pria berbadan besar ini pun kemudian menoleh pada batu. Pria berbadan besar ini pun kemudian menoleh pada seseorang yang juga berasal dari kota Piton Darah yang sekarang telah duduk di atas batu. Di tempat itu ada seorang pria yang sangat berotot sedang melahap daging panggang. Segera setelah itu, pria berotot ini pun melihat pada pria kurus. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Kelompokku telah mendapatkan 2 wanita muda dari suku ekor 9. Apakah menurutmu mereka tidak berharga?" Keributan segera terjadi setelah semua orang mendengar kata-kata itu. Banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini berubah menjadi cukup cerah karena mereka tahu bahwa para gadis dari suku ekor 9, mereka adalah gadis yang terkenal sangat cantik, dan hal itu juga sangat jarang ditemukan. Ekspresi di raut wajah pria berotot kini telah menunjukkan sebuah kebanggaan ketika melihat reaksi dari banyak orang di tempat ini. Segera setelah itu, sebuah kereta kini telah muncul di hadapannya. Dan tidak lama kemudian, tirai yang menutupi kereta ini pun dibuka. Hal itu segera memperlihatkan 2 gadis cantik yang berada di dalam penjara kereta. 2 gadis cantik ini pun gemetaran sambil berpelukan. Sementara wajah mereka sudah dipenuhi dengan air mata. Karena sebenarnya 2 gadis cantik yang berasal dari suku ekor 9 ini sangat ketakutan ketika melihat banyaknya ekspresi cabul dari orang-orang yang ada di tempat ini. Meskipun banyak orang tidak bisa melihat kecantikan dari 2 gadis itu, hanya melihat lekuk tubuh dari 2 gadis cantik itu membuat burung emprit dari banyak orang segera berdiri. Dan tiba-tiba saja, sambil menjilat bibirnya sendiri, pria kurus itu pun mengatakan, "Saudara Leisen, bisakah kamu menjual salah satu gadis itu pada diriku? Dan aku akan membayarnya dengan harga 1 juta pil Xuan Yuan. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Banyak orang yang ada di tempat ini tiba-tiba saja terkejut karena harga 1 juta pil Xuan Yuan adalah sesuatu yang benar-benar besar. Pria berotot yang bernama Lei Zhen itu, dia kemudian berkata dengan nada suara yang penuh ejekan, "Wang Hao, mereka berdua disajikan untuk gubernur kotaku. Apakah kamu masih berani untuk menikmati salah satunya?" Mendengar hal ini, pria kurus yang bernama Wang Hao, ekspresi raut wajahnya segera berubah karena dia sangat tahu bahwa seseorang yang disebut dengan gubernur kota Piton Darah adalah orang yang paling mengerikan di dalam kota Piton Darah ini. Sambil tersenyum dengan cara yang arogan, Lei Zhen pun melambaikan tangannya
dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menutup kembali tirai dari penjara kereta itu dan kemudian membawa kereta ini kembali ke tempatnya. Namun tepat ketika Lei Zhen melambaikan tangannya dan kereta itu akan dibawa kembali, tiba-tiba saja ada suara yang mengatakan, "Aku bilang, kenapa kamu tidak menjual kedua wanita itu padaku?" Mendengar kata-kata ini, semua orang pun cukup terkejut. Lalu mereka mengangkat kepala dan pada saat ini mereka telah melihat dua orang yang telah muncul di atas tenda. Sementara orang yang baru saja berbicara itu adalah seorang pria muda yang tubuhnya juga cukup kurus. Lei Zhen kali ini hanya bisa mengerutkan keningnya ketika melihat pemuda ini yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Sambil tertawa dingin, Lei Zhen pun mengatakan, "Baiklah, aku akan menjualnya dengan harga 10 juta pil Xuan Yuan. Bagaimana? Apakah kamu masih mampu membelinya?" Semua orang yang ada di tempat ini terkejut dengan ucapan dari Lei Zhen. Meskipun dua gadis cantik dari suku ekor 9 itu sangat berharga, tapi 10 juta pil Xuan Yuan itu merupakan harga yang sangat keterlaluan. Tidak lama kemudian, tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini melihat pada pemuda yang sudah membungkukkan tubuhnya. Dan pemuda itu pun kemudian mengatakan, "Sebelumnya ketika berada di pinggir jalan, kalian telah menyambar daging panggang milikku. Mengapa kamu tidak menganggap bahwa daging panggang milikku itu setara dengan 10 juta pil Xuan Yuan?" Ekspresi banyak orang yang ada di tempat ini berubah menjadi sangat aneh. Lalu mereka mengatakan, apakah daging panggang itu berasal dari suku naga atau suku Martin Langit sehingga harganya mencapai 10 juta pil Xuan Yuan? Beberapa individu yang tatapan matanya lebih tajam kini menyipitkan mata mereka karena pada saat ini orang-orang itu bisa mendeteksi sesuatu yang salah dari pemuda yang muncul di tempat ini. Mereka tidak pernah kenal siapa pemuda ini sebenarnya, kenapa tiba-tiba dia muncul dan berbuat onar untuk memprovokasi orang-orang dari kota Piton Darah. Banyak orang mengira apakah pemuda ini tidak tahu bahwa orang-orang dari kota Piton Darah bukanlah individu yang baik hati. Dalam sekejap saja ekspresi di raut wajah dari Lei Zhen dan juga Hu Cheng berangsur-angsur berubah menjadi lebih buruk. Tatapan mata mereka juga terlihat cukup aneh. Sementara orang-orang dari kota Piton Darah yang ada di belakang mereka kini juga langsung mengacungkan pedang dan bersiap untuk melakukan pertarungan. Tidak lama kemudian, Lei Zhen pun tersenyum ganas dan dia mengingat bahwa pemuda yang muncul di hadapannya ini ternyata adalah seorang pemuda yang berada di pinggir jalan dan dia lihat pada waktu itu. Lei Zhen pun kemudian mengatakan, "Sepertinya kita telah bertemu dengan seseorang yang ingin membuat masalah di hadapan kita semua. Tidak kuduga pada waktu itu aku mengabaikan dirimu, tapi ternyata sekarang kamu sendiri yang datang untuk mencari masalah dengan kita. Dan hari ini aku akan mengajarimu bahwa kamu adalah seseorang yang masih terlalu lembut untuk mencoba sok keras di hadapan kota Piton Darahku. Bunuh bocah itu dan berikan potongan dagingnya sebagai makanan anjing-anjing kita." Setelah teriakan ini terdengar, banyak para ahli dari kota Piton Darah dengan cepat menyerbu ke arah depan. Energi jiwa dari tubuh mereka juga dikeluarkan dengan cara gila-gilaan. Sementara para penonton yang ada di sekitar tempat ini, mereka pun segera mengambil langkah untuk mundur karena tidak ingin terlibat di dalam perkelahian ini. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan penasaran ketika melihat sosok dari Lindong yang benar-benar berani bertindak arogan di hadapan dua ahli dari tahap kematian mendalam yang berasal dari kota Piton Darah. Ketika Lindong melihat para ahli dari kota Piton Darah telah menyerbu dengan niat membunuh yang besar, dia hanya bisa menarik nafas sambil menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, Lindong melirik pada Sin King di belakangnya sambil mengatakan, "Sin King, mundurlah sedikit." Mendapat perintah seperti itu dari Lindong, Sin King hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mengatakan, "Baiklah." Pada saat ini Sin King tahu
Meskipun dua ahli tahap kematian mendalam tingkat awal dari kota Piton Darah adalah orang yang mengerikan, tapi sebelumnya Shin King telah menyaksikan sendiri keganasan dari seorang Lindong ketika dia melawan Hua Cheng dan juga Su Xiu. Oleh karena itu, barisan dari kota Piton Darah ini bukanlah sesuatu yang menimbulkan masalah besar bagi seorang Lindong. Di sisi lain, tatapan mata Lindong berubah menjadi cukup kejam. Dia segera mengulurkan telapak tangannya ke arah depan dan energi Yuan yang agung tersapu darinya. Dalam sekejap saja, hal itu berubah menjadi tangan energi Yuan yang langsung menyerang kelompok dari orang-orang kota Piton Darah. Pada akhirnya, bang! Kelompok itu pun yang memiliki niat membunuh yang besar dalam sekejap saja dilemparkan mundur oleh Lindong hanya dengan satu pukulan saja. Semua penonton yang ada di tempat ini jelas terkejut dengan apa yang mereka lihat, karena mereka sebelumnya sudah memprediksi akan terjadi pertempuran yang sengit. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa menyangka bahwa sebenarnya Lindong memiliki kekuatan yang sangat besar dan mengirim terbang semua orang dari kota Piton Darah. Di sisi lain, ekspresi di raut wajah dari Hu Cheng dan juga Lei Zhen telah berubah menjadi cukup gelap. Mereka berdua saling bertukar pandang dan niat membunuh yang besar segera muncul dalam tatapan mata mereka. Lei Zhen pun kemudian mengatakan, "Ayo, kita bergerak dan bunuh dia." Setelah mengatakan hal ini, energi Yuan yang agung segera dikeluarkan dari dalam tubuh mereka secara bersamaan. Dan mereka berdua adalah seseorang yang telah berada di tahap awal kematian mendalam. Sementara mereka juga memiliki nama yang cukup terkenal dan juga kuat di kota Piton Darah. Meskipun mereka sudah melihat kekuatan dari Lindong yang cukup mengejutkan, tapi hal itu masih belum cukup membuat mereka berdua merasakan ketakutan. Pergerakan dari Lei Zhen dan juga Hu Cheng kini benar-benar cepat dan mereka pun bersilangan untuk memberikan serangan pada Lindong dari berbagai arah. Sementara duri-duri logam yang cukup tajam kini juga telah muncul di permukaan tubuh mereka. Namun di sisi lain, ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat tenang ketika melihat mereka berdua mendekat dengan cara yang cukup cepat. Lindong pun dengan lembut mengangkat kakinya, lalu dia menghentakkan ke tanah dengan cukup keras. Pada akhirnya, bang! Tanah yang ada di tempat ini dalam sekejap saja meledak. Segera setelah itu, banyak orang bisa melihat sosok cahaya telah bergerak dengan sangat cepat. Dan selanjutnya, hal itu dengan keras meledakkan kereta penjara yang mengurung dua orang dari suku ekor 9. Pupil mata banyak penonton yang ada di tempat ini menyusut ketika mereka melihat bahwa Lindong sudah benar-benar berdiri di samping kereta penjara. Dan tangan dari Lindong sendiri pada saat ini sudah mencengkeram erat tenggorokan dari Lei Zhen dan juga Hu Cheng. Keduanya berjuang dengan cukup keras untuk bisa melepaskan cekikan dari Lindong. Tapi apapun yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sia-sia, karena cengkeraman tangan Lindong ini benar-benar seperti cakar elang yang sangat kuat dan juga tajam. Banyak para penonton yang ada di tempat ini secara diam-diam hanya bisa menelan air ludah mereka sendiri. Sebuah keterkejutan juga terlintas dalam tatapan mata banyak orang, karena mereka semua tidak pernah bisa menyangka bahwa duo Lei Zhen bisa dikalahkan dalam sekejap sebelum mereka memberikan serangan pada Lindong. Hal itu membuat banyak orang kemudian mengatakan, sepertinya kota Piton Darah kali ini telah bertemu dengan lawan yang cukup tangguh. Di sisi lain, dua wanita muda dari suku ekor 9 juga terkejut ketika melihat pemandangan di hadapan mereka. Tubuh mereka berdua pun bergetar ketika melihat sosok dari Lindong. Dan sebuah ekspresi yang memohon tiba-tiba saja muncul dalam tatapan mata mereka berdua. Tidak lama kemudian, beng! Lindong pun melemparkan tubuh dari Lei Zhen dan juga Hu Cheng ke arah samping dengan cara yang acuh tidak acuh. Dan hal itu diperlakukan oleh Lindong seperti sebuah sampah. Mereka berdua pun kini telah terjatuh dengan cara yang cukup menyedihkan di hadapan kelompok dari kota Piton Darah. Sementara Lindong, dia segera menepuk tangannya yang kemudian berbicara pada salah satu orang
yang kali ini masih menyembunyikan dirinya di dalam tenda dari kota Piton Darah. Aku akan membawa pergi dua gadis ini. Apakah kamu akan bergerak untuk menghentikanku?" Camp di tempat ini sudah menjadi kacau balau. Pakar kuat dari kota Piton Darah, mereka semua memiliki ekspresi wajah ketakutan ketika melihat duo legend dikalahkan dengan cara yang cukup menyedihkan. Sepertinya tidak ada dari mereka yang bisa mengira bahwa dua prajurit terkuat dari kota Piton Darah akan begitu mudah dikalahkan oleh seorang pemuda yang berdiri di hadapan mereka. Pada saat ini, Sin King juga langsung bergegas muncul dari arah belakang, dan dia pun mendarat di samping kereta penjara. Tatapan matanya membesar dan mengungkapkan sebuah kegembiraan ketika melihat dua gadis dari suku ekor 9 itu. Sin King pun kemudian mengatakan, "Saudari King, saudari Liu." Kedua wanita yang awalnya ketakutan, kini tatapan mata mereka berubah menjadi cukup linglung ketika melihat Sin King. Lalu mereka mengatakan, "Sebenarnya kau adalah Sin King?" Sesaat kemudian, sebuah kegembiraan muncul dalam raut wajah mereka, dan kali ini ketiganya pun berpelukan sambil menangis bahagia. Lindong hanya bisa melirik ketiga wanita yang menangis itu, dan setelahnya Lindong berbalik kemudian melihat pada tenda dari perkemahan. Di tempat itu, Lindong bisa merasakan sebuah aura yang sangat tidak jelas dan sebenarnya jauh lebih kuat dari duo legend yang hingga detik ini orang yang berada di dalam tenda sebenarnya adalah orang terkuat dari kelompok Piton Darah yang datang ke tempat ini, dan dia benar-benar bisa menyembunyikan auranya dengan cukup sempurna. Lindong bisa merasakan aura itu setelah dirinya dekat dengan tenda dari kota Piton Darah. Di sisi lain, para penonton yang ada di tempat ini, ekspresi di raut wajah mereka cukup terkejut, yang kemudian melihat bagian terdalam dari tenda perkemahan milik kota Piton Darah. Banyak orang kemudian mengatakan, "Mungkinkah ada ahli lain dari kota Piton Darah yang ada di dalam tenda? Kenapa sampai saat ini aku tidak bisa merasakan auranya?" Dan tiba-tiba saja suara tertawa pun muncul dari dalam tenda, kemudian mengatakan, "Haha, aku tidak pernah membayangkan akan ada manusia yang benar-benar berani bertindak arogan di wilayah perang binatang." Segera setelah itu, sesosok dengan jubah abu-abu kini telah muncul dan berkumpul dengan para ahli dari kota Piton Darah. Sosok ini memiliki wajah cukup pucat, namun tatapan matanya terlihat mengerikan, dan kadang-kadang akan ada kabut yang menyelimuti tubuhnya. Jelas hal itu merupakan kabut beracun yang sangat mematikan. Pada akhirnya, para ahli dari kota Piton Darah segera berpencar untuk membukakan jalan sambil mengatakan, "Gubernur Junior Kota Piton Darah, Cao Mang." Dan para ahli yang ada di tempat ini, ekspresi di raut wajah mereka semuanya terlihat cukup ketakutan, lalu mengatakan, sebenarnya itu adalah Gubernur Junior dari Kota Piton Darah, Cao Mang. Sementara duo legend yang sejak tadi terjatuh dengan cara menyedihkan, kini mereka buru-buru bangkit dan bergegas ke sisi dari Gubernur Junior Cao Mang. Sementara dua gadis cantik itu, tatapan matanya telah menunjukkan sebuah keputusasaan. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada orang yang begitu kuat di kelompok dari kota Piton Darah yang datang ke tempat ini. Melihat ketakutan mereka berdua, Sin King pun buru-buru mengatakan untuk memberikan penghiburan. "Saudari King, saudari Liu, kalian tidak perlu takut. Walaupun Gubernur Junior Cao Mang itu cukup terkenal dan dia bahkan lebih kuat dari duo legend, namun dia tidak memberikan banyak ancaman bagi Tuan Lindong." Setelah mendengar ucapan dari Sin King, tatapan mata ketakutan dari dua gadis cantik itu kini telah berkurang. Selanjutnya, mereka secara diam-diam melihat Lindong yang berdiri di samping mereka. Hingga detik ini, dua gadis cantik itu tidak tahu kenapa Sin King masih tetap terlihat tenang. Apakah sebenarnya ini semua adalah karena kedatangan dari Lindong? Yang hal itu membuat dua gadis cantik itu kemudian berkata dalam hati, apakah pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Cao Mang? Karena mereka berdua tahu
jika sebenarnya Cao Mang itu adalah seseorang yang telah berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Sambil tersenyum ke arah Cao Mang, Lindong kemudian mengatakan, "Aku akan membawa dua gadis ini pergi bersamaku. Apakah kamu memiliki keberatan?" Mendengar kata-kata dari Lindong, Lei Zhen pun tiba-tiba saja berteriak dengan sangat keras, "Manusia sepertimu benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah dirimu memandang rendah dunia binatang iblis kita?" Hal ini diteriakkan oleh Lei Zhen karena dia ingin mengambil keuntungan dari ras binatang iblis supaya maju bersama-sama untuk mengeroyok Lindong yang merupakan ras dari manusia. Namun kata-kata dari Lei Zhen itu tidak memberikan banyak dampak. Meskipun banyak orang kesal atas tindakan dari Lindong yang cukup arogan, tapi kekuatan Lindong bukanlah sesuatu yang bisa ditangani mereka dengan mudah. Oleh karena itu, tidak ada satupun ras dari binatang iblis yang ada di tempat ini maju untuk menantang Lindong. Dan Lindong benar-benar mengabaikan mereka semua. Tatapan mata Lindong kali ini masih terfokus pada Cao Mang. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, "Aku tahu bahwa indramu itu tampaknya sangat tajam. Oleh karena itu, aku percaya bahwa seharusnya kamu tidak mampu menghentikan diriku." Semua orang yang ada di tempat ini, ekspresi di raut wajah mereka berubah. Dan kemudian mereka semua melihat pada Cao Mang yang masih terdiam. Di dalam hati, banyak orang kali ini telah terkejut. Kemudian berkata-kata, apakah sebenarnya pemuda ini sangat kuat? Bahkan Cao Mang yang telah berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan tidak bisa menghentikannya. Tatapan mata Cao Mang melihat Lindong seperti ular berbisa. Yang kemudian Cao Mang pun mengatakan, "Kamu hari ini telah mengadu dirimu sendiri dengan kota piton darah. Di masa depan nanti, dirimu pasti akan sangat menyesal." Lindong mengabaikan ucapan dari Cao Mang. Dia melambaikan tangannya ke arah Sin King yang kemudian berbalik untuk pergi dari tempat ini. Melihat tindakan dari Lindong, Sin King pun buru-buru membantu dua gadis lainnya untuk berdiri. Dan dengan cepat, mereka bertiga kali ini mengikuti di belakang Lindong. Ketika Cao Mang akan melihat kepergian dari Lindong, tiba-tiba saja dia mengatakan, "Karena kamu sangat sombong, kenapa kamu tidak menyebutkan namamu di tempat ini? Aku ingin melihat apakah kota piton darahku mampu menyinggung dirimu atau tidak." Langkah kaki Lindong pun terhenti. Dia melirik ke arah Cao Mang sambil tersenyum. Selanjutnya Lindong mengatakan, "Kalian boleh memanggilku dengan sebutan Lindong." Setelah Lindong mengatakan hal ini, dia pun melanjutkan langkah kakinya. Dan para ahli binatang iblis yang ada di sekitarnya buru-buru berpisah untuk memberikan jalan bagi Lindong dan juga tiga gadis yang lainnya. Tatapan mata mereka semua benar-benar dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika melihat Lindong dan juga tiga gadis itu pergi meninggalkan tempat ini. Lei Zhen dan juga para ahli lain dari kota piton darah benar-benar tidak terima ketika melihat kesombongan dari Lindong. Raut wajah mereka semua terlihat sangat jelek. Yang kemudian Lei Zhen pun mengatakan, "Gubernur kota junior." Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Cao Mang terlihat gelap dan juga dingin ketika dia melihat pada Lei Zhen. Dan setelahnya Cao Mang pun mengatakan, "Aku bukan tandingannya. Orang itu bukanlah orang sederhana. Bahkan jika kita semua bersatu untuk melakukan pertarungan, kemungkinan kita masih tidak akan bisa menahannya." Mendengar ucapan dari Gubernur Cao Mang, Hule hanya bisa menggertakkan giginya sambil mengatakan, apakah bocah itu benar-benar begitu kuat? Di dalam hati, Hule pun mengatakan Cao Mang pada saat ini telah berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan dan dia memiliki kekuatan bertarung yang cukup mengerikan. Tapi bocah itu yang hanya berada di tahap awal kematian mendalam sebenarnya telah membuat Cao Mang tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan dirinya. Cao Mang pun segera melirik pada Hule, yang kemudian dia mengatakan, apakah kau telah meragukan penglihatanku? Mendapat ucapan seperti itu dari Cao Mang, keringat dingin pun segera muncul di raut wajah dari Hule. Dia pun menggelengkan kepalanya berulang kali, karena selama ini dia sangat tahu
bahwa penglihatan dari Comang adalah sesuatu yang jarang meleset. Tidak lama kemudian, Comang kembali berkata dengan nada suara yang cukup gelap dan dingin, "Jika bukan karena kalian berdua telah membuat keributan, maka situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi." Dalam sekejap saja, keringat dingin telah memenuhi wajah dari duo legend dan mereka tidak berani untuk mengatakan apapun lagi. Sementara beberapa ahli dari kota Piton Darah, kini mereka buru-buru berkata dengan nada yang tidak puas, "Gubernur, apa yang harus kita lakukan saat ini? Di tempat ini, begitu banyak orang yang telah melihat apa yang telah terjadi. Jika berita yang ada di tempat ini menyebar dan semua orang tahu jika kelompok kita mengizinkan ras manusia secara terbuka merebut wanita-wanita itu dari tangan kita, bukankah ini akan sangat memalukan bagi kota Piton Darah?" Tatapan mata dari Comang masih terlihat fokus melihat ke arah kepergian dari Lindong. Sesaat kemudian, dia pun menunjukkan sebuah senyuman yang jahat dan licik. Dan kemudian, Comang pun mengatakan, "Tidak mudah untuk merebut seseorang yang telah menjadi milik dari kota Piton Darah kita. Yakinlah, bocah itu akan menyesali perbuatannya. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang berani memprovokasi kota Piton Darah, dan itu adalah kematian." Pada saat itu terjadi, aku benar-benar ingin melihat bocah itu berlutut dan memohon belas kasihan. Cerita kemudian berpindah pada sebuah hutan. Di tempat itu, ada sebuah api unggun yang menyala dengan terang, sementara Lindong duduk dengan tenang di depan api unggun itu. Dia pada saat ini melihat pada 3 gadis cantik yang ketiganya telah berkumpul bersama dan mereka berbicara dengan cukup lembut. Lindong kali ini bisa mendengar beberapa seruan dari percakapan mereka. Kedua wanita muda yang berasal dari suku ekor 9 itu terus-menerus melirik Lindong dengan penuh keterkejutan dan juga kekaguman, karena kemungkinan besar mereka telah mendengar cerita tentang Lindong dari Sin King yang ada di samping mereka. Namun kali ini, Lindong bertindak seolah-olah tidak tahu tentang lirikan dari gadis-gadis itu. Dia hanya bersandar lembut pada batang pohon dan sesekali melihat pada langit malam dengan suasana hati yang cukup tenang. Ketika gadis itu mengobrol untuk waktu yang cukup lama, dan setelahnya 2 gadis dari suku ekor 9 itu bersandar satu sama lain, dan mereka pun kali ini tertidur, sementara Sin King sendiri menyelimuti tubuh mereka berdua dengan sehelai kain. Segera setelah itu, Sin King pun datang ke sisi Lindong. Dia pun duduk di samping Lindong dengan wajah cantik yang sudah terlihat cukup merah. Yang kemudian Sin King pun mengatakan, "Tuan Lindong, terima kasih banyak." Lindong hanya tersenyum sambil melambaikan tangannya, karena dia bisa melihat bahwa Sin King benar-benar tulus ketika mengucapkan terima kasih pada Lindong. Selain itu, Lindong juga bisa melihat jejak rasa hormat dari tatapan mata Sin King. Tidak lama kemudian, tatapan mata Lindong kali ini melirik pada kedua gadis yang telah tertidur lelap. Dan sebagian besar alasan kenapa Lindong ikut campur tangan untuk membantu Sin King menyelamatkan anggota sukunya. Di sisi lain, Lindong juga memiliki rencananya tersendiri. Menurut apa yang telah dikatakan oleh Raja Naga Kingsi, kemungkinan besar Xiaoyan memang telah berkeliaran di wilayah perang binatang ini, dan tidak mungkin bagi Lindong untuk melakukan penyisiran pada wilayah yang cukup luas ini. Ketika memikirkan hal itu, maka Lindong memiliki rencana untuk membuat dirinya terkenal. Dengan begitu, ketika nama dari Lindong sampai di telinga dari Xiaoyan, pada saat itu Xiaoyan kemungkinan akan datang dan juga mencari Lindong, dan mereka pun akan berhasil untuk bersatu kembali. Selain itu, Lindong juga membutuhkan beberapa batu loncatan. Secara kebetulan, kota Piton Darah ini cukup kuat, dan mereka telah menyerahkan diri di depan pintu Lindong. Dia sangat yakin bahwa insiden malam ini kemungkinan besar akan membuat nama dari Lindong bisa menyebar dengan cepat. Ketika memikirkan hal ini saja membuat Lindong tersenyum tipis. Lalu dia bergumam, "Kota Piton Darah, meskipun aku tidak memiliki dendam dengan kalian, tapi kalian datang dan menabrak jalanku. Dalam hal ini, kalian harus menjadi domba
yang aku korbankan. Pagi hari pun telah tiba. Lindong beserta dengan 3 gadis lainnya, mereka melanjutkan perjalanan, dan hal itu dipimpin oleh Shin King. Namun saat ini Shin King benar-benar terkejut. Kenapa Lindong sepertinya sengaja memperlambat perjalanannya? Meskipun Shin King kebingungan dengan hal ini, tapi dia tidak berani bertanya pada Lindong. Dan sebaliknya, yang dia lakukan hanya bertindak sesuai dengan perintah Lindong. Pada saat ini, telah banyak rumor yang menyebar di wilayah perang binatang. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan konflik, sangat jarang mereka semua melihat manusia yang berani berbuat onar dan memprovokasi faksi dari binatang iblis. Apalagi faksi yang telah diprovokasi ini adalah Kota Iblis Darah, yang merupakan faksi cukup terkenal di wilayah perang binatang. Hal ini membuat banyak faksi besar kemudian berkumpul dan ingin tahu siapa ras manusia yang berani berbuat onar di tempat ini. Shin King yang masih memimpin perjalanan ini, tiba-tiba saja raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Dia pun melambaikan tangan dan membuat 2 wanita yang ada di belakangnya segera berhenti, diikuti dengan Lindong. Segera setelah itu, dalam tatapan mata ketiga gadis cantik itu menunjukkan sebuah ketakutan, karena mereka bisa melihat sekelompok besar orang telah berdiri di dataran yang ada di depan sana. Ada banyak bendera yang merupakan simbol dari Kota Piton Darah kini telah dikibarkan, karena sebenarnya itu adalah orang-orang dari Kota Piton Darah. Dan pada saat ini ada sebuah tahta Piton Darah. Di tahta itu sendiri telah duduk seorang pemuda yang menggunakan jubah berwarna merah darah. Ekspresi di raut wajahnya acuh tidak acuh ketika dia melihat pada kelompok Lindong. Dan selanjutnya, tatapan mata dari orang itu telah berubah menunjukkan sebuah kekejaman. Hal ini dia lakukan sambil tersenyum bengis. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya sosok yang menggunakan jubah berwarna merah itu, yang tampaknya dia memiliki posisi tinggi di Kota Piton Darah? Apakah mungkin dia adalah pimpinan dari Kota Piton Darah yang disebut dengan gubernur nomor 1 dari suku itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.